Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Prabudana, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi dengan NIM C1C0191120. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT tentang properti investasi. Pengertian. Menurut SHK 13 Revisi 2007, properti investasi adalah properti tanah, bangunan, atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pihak pemilik atau lesi atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, tidak untuk satu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. 2. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dalam PSHK 13 juga diberikan definisi mengenai properti yang digunakan sendiri atau owner occupied property, yaitu properti yang dikuasai oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif. Contoh properti investasi: tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tanah yang dikuasai saat ini punahnya di masa depan belum ditentukan. Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Bangunan yang belum dipakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Pengakuan properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika a. besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas. B. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal entitas mengakumulasi sesuai dengan prinsip pengakuan atas seluruh biaya perolehan properti investasi pada saat terjadinya. Biaya perolehan termasuk biaya yang terjadi pada saat memperoleh properti investasi dan biaya yang terjadi setelah untuk penambahan, penggantian, penggantian properti atau perbaikan properti. Transfer dan penghentian pengakuan. Transfer, pengalihan ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan dimulai penggunaan oleh pemilik, dialihkan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Dimulainya pengembangan untuk jual dialihkan dari properti investasi menjadi persediaan. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik dialihkan dari properti yang dibikin sendiri ke properti investasi. Dimulainya sewa operasi kepada pihak lain dialihkan dari persediaan menjadi properti investasi. Penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Keuntungan atau kerugian timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih atau hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan. Pengukuran awal. Pada saat pengukuran awal, properti investasi yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung, pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung termasuk biaya jasa hukum, pajak penjualan, dan biaya transaksi lainnya. Jika entitas properti investasi dengan cara kredit dan pembayaran untuk aset melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara total pembayaran dengan nilai tunainya diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali kriteria untuk kapitulasi sesuai PSHK 26 biaya pinjaman. Pengukuran setelah pengakuan awal properti investasi. Kebijakan akuntansi PSHK 25 atau revisi 2009. Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan menerapkan bahwa perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela hanya disesuaikan apabila perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian transaksi, kejadian atau kondisi yang lebih sesuai dalam laporan komposisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai secara sewa dikelompokkan sebagai properti investasi mengacu pada PSHK 30 sewa, yaitu aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar
properti dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih antara model nilai wajar atau model biaya untuk kebijakan akuntansi atau seluruh properti investasinya. Untuk properti yang dikuasai melalui sewa operasi diklasifikasikan sebagai properti investasi. Harus diukur menggunakan model nilai wajar. Untuk properti investasi yang nilai wajar tidak dapat diukur secara andal atas dasar berkelanjutan, harus diukur dengan model biaya. Pengungkapan berikut diterapkan samping pengungkapan lain yang diharuskan PSAK 30 atau revisi 2010 sewa sesuai dengan PSAK 30 atau revisi 2010. Pemilik properti investasi melakukan pengungkapan lesor atau sewa yang telah disepakati. Entitas yang memegang hak atas properti investasi dalam skema sewa pembiayaan atau sewa operasi melakukan pengungkapan lesor atau sewa pembiayaan dan pengungkapan lesor atau sewa operasi yang telah disepakati. Entitas mengungkapkan apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar atau model biaya. B. Jika menerapkan model nilai wajar, apakah dan dalam keadaan bagaimana hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi diklasifikasikan dengan catat sebagai properti investasi. C. Apabila pengklasifikasian ini sudah dilakukan, lihat paragraf 14. Kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan properti yang diberikan dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Lanjutan. D. Metode dan asumsi signifikasi yang diterapkan menentukan nilai wajar dari properti investasi yang mencakup penyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti wajar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut, karena sifat properti tersebut dan keterbatasan dari pasar yang dapat diperbandingkan. Sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi yang diukur atau diungkapkan dalam laporan untuk keuangan didasarkan atas penilaian oleh penilai independen yang diwakili dan memiliki kualifikasi profesional yang relevan serta memiliki pengalaman mutakhir dan di lokasi dan di kategori properti investasi yang nilai. F. Nilai yang diyakini dalam laba rugi untuk penghasilan rental dari properti investasi. Beban operasi langsung mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari properti investasi menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut. B. Beban operasi langsung mencakup perbaikan dan pemeliharaan timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan rental selama periode tersebut. Perubahan kumulatif dan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atau penjualan properti investasi dari kelompok aset mana model biaya menggunakan kelompok yang menggunakan model nilai wajar, lihat paragraf 34. G. Eksistensi dan jumlah pematasan atas realisasi dari properti investasi atau pemajaran penghasilan dan hasil pelepasan. H. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan pemeliharaan meningkat. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.